Mulai Senin 2 Agustus lalu, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran mengenai vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil. Dan untuk mengetahui bagaimana prosedur serta resiko vaksin bagi ibu hamil, kita akan berbincang dengan Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Ari Kusuma Yanuarto. Selamat pagi, Pak Ari. Selamat pagi. Pak, sebenarnya apa latar belakang perlunya vaksinasi dilakukan untuk ibu hamil? Apakah memang jumlah kasusnya ini sudah mengkhawatirkan? Ya, betul sekali bahwa kasus ibu hamil ini sebetulnya kasusnya sama. Jadi kita harus ingat bahwa ibu hamil kan hidup di masyarakat. Sehingga dengan hidup di masyarakat, dia potensi tertular sangat besar. Yang kedua, ibu hamil adalah kelompok risiko yang harus kita lindungi. Di mana di era COVID ini ibu hamil yang terkena COVID itu ternyata menyumbangkan 20% angka kematian di Indonesia. Ini juga bahkan dari data yang didapatkan bulan Juni-Juli ini dengan adanya virus mutasi Delta ini bisa meningkat 3 kali lipat sampai 60-70% dari laporan kematian. Sehingga ibu hamil ini harus dilindungi. Salah satu adalah vaksin yang kita butuhkan. Begitu. Nah, baik Pak Dokter, saya ada pertanyaan dari seorang ibu hamil yang menanyakan mengenai jenis vaksin. Ya, jenis vaksin terus terang insya Allah semua bisa sudah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi untuk boleh divaksin. Tetapi mungkin di sini masih ada pertanyaan, contohnya vaksin yang mana sih yang aman? Karena kan selama ini kalau kita lihat negara tetangga, contohnya Singapura, yang diperbolehkan itu adalah Pfizer untuk ibu hamil. Sedangkan Indonesia kan sempat dengar dan juga baca katanya kan Sinovac, tapi sempat juga ada yang bilang AstraZeneca juga boleh. Nah, sebenarnya yang aman tuh yang mana ya vaksin yang boleh digunakan oleh ibu hamil? Dan dampaknya itu seperti apa. Terus tambah lagi, satu lagi yang menjadi pertimbangan adalah efeknya ke janin, apakah sudah adakah penelitiannya bahwa memang itu aman atau tidak untuk janin. Itu aja sih. Ya Pak Ari, bisa langsung dijawab atau ditanggapi pertanyaan dari ibu hamil tersebut yang menanyakan mengenai jenis vaksin. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk jenis vaksin, semuanya sebetulnya dapat direkomendasi, semua vaksin itu berdasarkan beberapa literatur dilakukan. Namun memang yang disampaikan oleh Kemenkes, Sinovac, Moderna, dan Pfizer itu yang disampaikan oleh Kemenkes ya. Jadi insya Allah sebetulnya semua vaksin itu saya katakan aman karena memang ada beberapa penelitian dari studi observasi yang dilakukan baik di negara di Amerika maupun negara lain. Insya Allah dari 35.000 ibu hamil yang melakukan vaksinasi, dari efek sampingnya pun kipinya mudah-mudahan tidak ada yang bermakna lah, misalnya efeknya sama dengan yang non hamil. Jadi insya Allah vaksinasi aman. Bahkan yang jenis-jenis Sinovac ini adalah vaksin-vaksin dan jenis inaktif. Ini sebetulnya hampir sama dengan vaksin-vaksin yang selama ini diberikan pada ibu hamil, influenza, segala macam. Untuk penularan pada janin saat ini belum ditemukan, masih dalam penelitian. Ya, kalaupun ada dikatakan bayi-bayi itu lahir terus dikatakan ada positif, itu masih dilakukan penelitian, pelacakan, karena kemungkinan juga waktu lahir dia bisa terpapar dari ibunya maupun dari kesehatan maupun dari lingkungan yang lain. Terima kasih. Baik, kemudian Pak menyambung, kami juga ada pertanyaan dari akun Instagram Irene Sulistyo. Kita akan lihat pertanyaannya dari akun Instagram Irene Sulistyo ini tentang apakah vaksin ini kemudian bisa diberikan, Pak Ari, jika masih mengalami mual-mual pada minggu ke-13 atau kalau memang masih mual-mual harus ditunda dulu. Ya, yang pastinya kita berharap semua ibu hamil dapat divaksin. Tapi memang kita merekomendasikannya pada usia 13 minggu sampai hamil 7 bulan. Kenapa? Karena kita tahu 13 minggu sebelumnya 13 minggu, di mana trimester pertama adalah proses organogenesis dari pembentukan dari janin itu sendiri. Yang kedua, sebelum 13 minggu itu umumnya ibu-ibu hamil akan mual. Nah, jadi kita juga dengan hati-hatian jangan sampai dianggap mualnya itu karena vaksin. Padahal itu memang karena proses kehamilannya. Tapi kalaupun saat itu dia masih kondisi mual
muntah hebat ya kita tunda aja, kan waktunya juga masih cukup panjang dari 13 minggu sampai cukup bulan. Sehingga kita tetap berharap bahwa yang divaksin adalah ibu-ibu hamil yang sehat. Tentunya ibu hamil itu melewati screening, jadi tetap ada form screeningnya juga. Gitu. Baik Pak Ari, masih ada pertanyaan lagi dari warga tentang mereka yang pernah positif COVID-19, tapi nanti dijawab Pak setelah usai jeda berikut ini Pak. Selamat pagi dok, saya Rini. Saat ini saya sedang hamil dengan usia kandungan 29 minggu. Saya mau bertanya, apakah aman di usia kandungan saya ini saya melakukan vaksinasi? Dan juga selain saya meminum suplemen khusus ibu hamil, saya juga meminum suplemen penambah darah karena memiliki riwayat darah rendah. Dan satu lagi, apabila saya melakukan vaksinasi, apakah ada risikonya terhadap kandungan saya? Terima kasih. Halo dokter, saya Astrini, seorang ibu hamil dengan usia kandungan 33 minggu. Saya pernah mengalami positif COVID dengan gejala ringan. Yang saya ingin tanyakan adalah pertama, apakah aman untuk ibu hamil jika melakukan vaksin? Yang kedua, kiranya kapan saya bisa melakukan vaksin dengan mempertimbangkan kondisi saya yang sedang hamil dan pernah mengalami COVID? Terima kasih. Halo Pak Dokter, perkenalkan nama saya Imel, saya ibu hamil dengan usia kandungan 9 minggu. Saya ingin menanyakan dok, apakah saya aman untuk melakukan vaksin sedangkan saya sedang mengkonsumsi obat-obatan ibu hamil? Yang kedua, apakah setelah saya vaksin ada efek samping yang akan saya terima dok? Terima kasih dok. Ya Pak Ari, tadi ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan langsung oleh para ibu hamil. Rata-rata pertanyaannya adalah vaksinasi ini aman atau tidak. Kemudian ada juga yang sudah pernah mengalami COVID-19 positif, apakah kapan dia bisa melakukan vaksinasi karena sudah positif. Dan dua diantaranya bertanya mengenai mereka meminum suplemen khusus ibu hamil, bahkan ada yang meminum suplemen penambah darah. Apakah aman kemudian melakukan vaksinasi ini dan kapan mereka bisa melakukan vaksinasi? Ya, terima kasih. Mungkin saya jawab secara turunan aja. Pertama saya ucapkan selamat dulu nih buat ibu hamil. Mudah-mudahan. Jadi intinya vaksin pada ibu hamil dikatakan cukup aman. Walaupun memang belum ada uji klinis terhadap ibu hamil, namun dari uji observasi penelitian di beberapa negara, baik itu pada manusia, observasinya, dan ada penelitian pada binatang, macam vaksin ini nyatakan aman. Ya. Dan memang vaksin ini tadi disampaikan ya, vaksinnya tadi usia 29 minggu, 33 minggu itu aman. Cuman untuk Mbak Imel yang baru 9 minggu, karena kita merekomendasinya setelah 13 minggu. Jadi tunggulah dalam 1 bulan ini baru lakukan vaksin. Insya Allah di penelitian yang disampaikan di beberapa negara itu sudah ada di situ penelitian tentang dampaknya. Jadi ada nggak efek sampingnya segala macam. Dan mudah-mudahan efek sampingnya hampir sama dengan efek samping yang terjadi di orang non hamil. Artinya ya pegel, ada yang demam, ada yang meriang, ya itulah itu. Tapi itu sangat terkontrol lah. Yang kedua, kalau efek samping yang lainnya pada janinnya segala macam, insya tidak ada. Dan itu juga sudah ada dibuktikan di beberapa negara. Penelitiannya sampai masa lahir, kejadian keguguran segala macam, itu juga angkanya hampir mungkin lebih rendah dari populasi. Yang prinsipnya ibu hamil adalah kelompok rentan sehingga harus dilindungi. Tadi soal pemberian adanya obat-obatan ibu hamil yang tambah darah segala harus diteruskan karena itu sangat penting sekali. Karena kita tahu angka anemia ibu hamil di Indonesia itu sekitar 48,9%. Jadi hampir separuh ibu hamil di Indonesia itu adalah anemia, sehingga mereka itu suplemen-suplemen yang sudah diberikan oleh ibu bidan, oleh dokter, silahkan diteruskan ya, karena vaksin ini sifatnya melindungi, menunjang. Dan buat ibu yang tadi sudah pernah positif corona, justru berarti Anda ini harus dapat ya, tapi memang dapatnya nggak langsung ya. Kalau diaturan kan kita nunggu beberapa bulan. Tapi kan sekarang baru 33 minggu, artinya masih ada kesempatan untuk diberikan lagi. Karena ini untuk perlindungan dari ibu hamil yang mempunyai risiko adalah kelompok risiko pada saat-saat kehamilan ini. Gitu ya. Jadi
Jadi insya Allah aman, inilah ya. Tapi tetap ya semua harus melewati screening. Nah, screening yang dilakukan ini dari Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan ada formnya. Misalkan gini, suhu mungkin sama, tensi misalkan. Kalau umumnya tensi itu 100 di atas 180, yang ini mungkin kita pakai angka 140/90 karena kita tahu ibu hamil ini tetap punya ada penyakit yang menyertai pada ibu hamil seperti preeklamsia dan lain-lain. Ya, terima kasih. Nah, Pak, jika nih di vaksin pertama belum hamil, kemudian berjalannya waktu, apalagi kan ada beberapa vaksin yang lebih dari 1 bulan tenggat waktunya untuk kemudian diberikan kembali. Nah, pada mau vaksin kedua ini ternyata hamil, itu seperti apa tuh Pak? Apakah harus kemudian menunda lagi hingga 13 minggu? Betul sekali Pak. Jadi kalau dia waktu vaksin pertama dia nggak tahu bahwa dia hamil, setelah itu dia hamil, sebaiknya dia tunggu sampai 13 minggu baru suntik lagi. Dan ini juga sebetulnya di penelitian-penelitian yang dilakukan di luar negeri, yang tadi saya bilang uji observasi tadi, bahwa penelitian observasi tadi di Amerika, itu sudah ada penelitiannya persis kayak gitu. Jadi artinya hampir 20-30% justru ibu-ibu yang disuntik itu awalnya dia nggak tahu hamil. Setelah itu baru dia hamil. Jadi setelah 13 minggu dia ikut dapat suntik lagi, baru dapat suntik lagi. Insya Berarti ini salah satunya adalah menjawab bahwa tidak akan memberikan hingga saat ini, bukan tidak akan, hingga saat ini belum ada penelitian bahwa vaksinasi COVID-19 ini akan berpengaruh kepada janin ya Pak ya? Ya. Jadi artinya kalau penelitiannya yang ada, tapi intinya dalam studi observasi ini sebetulnya sudah ada. Jadi yang disuntik dan bayinya lahir itu insya Allah tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi studi observasi ini melakukan sampai begitu. Jadi sampai bayi itu lahir, insya Allah nggak masalah. Kalaupun ada kejadian-kejadian di keguguran, apa segala macam gitu-gitu, itu angkanya ya hampir sama dengan angka populasi, mungkin 2%, 1%. Jangan-jangan maksudnya dia nggak disuntik juga keguguran misalnya gitu. Kan hamil itu suatu risiko, kemungkinan itu tetap bisa terjadi. Justru untuk menurunkan resiko-risiko terkait dengan COVID-19 ini ya. Kemudian nih Pak, kalau misalkan ada komorbid, nah ini kan pasti memiliki resiko yang lebih tinggi. Tidak hamil saja memiliki resiko yang lebih tinggi. Bagaimana dengan hamil dan adakah kelompok ibu hamil tertentu yang ini kemudian diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin? Ya, yang pasti justru kita berharap semua ibu hamil dapat dilakukan vaksin. Karena itu untuk melindungi ibu hamil. Harapan kita. Namun kita tahu ada hal-hal pada kandungan ini yang menjadi penyakit. Pertama, mungkin dia memang punya komorbid tadi ya, asma, punya jantung, punya hepatitis, punya tiroid. Tapi insya Allah selama itu semua terkontrol, boleh dapat diberikan. Itu semua ada di form screeningnya. Yang kedua, kita tahu ibu hamil ini juga mengalami di atas 5 bulan yang namanya hipertensi, kita sebutnya dengan preeklamsia. Itu angka terjadi di Indonesia cukup banyak. Sehingga dalam waktu screening pun kita lakukan. Jadi kalau tensinya di atas 140/90, setelah kita suruh istirahat diulang lagi masih begitu. Nah biasanya tuh screening ada tuh nanti dilihat ada gejala lain nggak, misalkan ada nyeri gulu hati, kepalanya pusing atau mual atau segala macam yang dicurigai dia ada penyakit preeklamsia ini. Kalau sampai terjadi hal itu yang pasti ditunda dulu. Kita rujuk ke dokter atau ke vaskes. Baik, intinya Pak bahwa vaksinasi COVID-19 ini bagi ibu hamil penting karena untuk menurunkan tingkat resiko COVID-19 dengan catatan harus terkontrol ataupun terawasi ya. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di Metro TV pada pagi hari ini.